Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini sudah siap belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 7 yaitu tentang indahnya keragaman di negeriku dan subtema 2 indahnya keragaman budaya negeriku. Nah, sebelumnya kalian sudah sarapan belum? Kalau belum, jangan lupa besok sebelum pembelajaran kalian sarapan dulu ya. Selalu jaga kesehatan. Ya anak-anak. Pertama, kita akan membahas tentang pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Nah, pernahkah kalian melihat pertunjukan tari atau bahkan kalian yang menjadi penarinya? Nah, penarinya pasti bergerak ke kiri, ke kanan, ada yang maju, mundur, kemudian membentuk sebuah lingkaran ataupun segitiga. Nah, para penari itu menggunakan pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Nah, berikut gambarnya. Yang pertama, diperhatikan ini. Untuk gambar A, penari bergerak melalui garis lurus ke arah mana ini? Ke arah depan. Jadi gambarnya seperti ini, yang penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Kemudian diperhatikan untuk gambar B. Penarinya bergerak melalui garis mana ini? Diagonal. Kemudian yang C. Penari bergerak melalui garis horizontal. Nah, horizontal seperti ini. Kemudian selanjutnya di gambar D. Penari bergerak melalui garis diagonal. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian yang E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Ini garis lurus dan penarinya ke depan. Kemudian untuk yang F, penari bergerak melalui garis lingkaran. Jadinya penarinya gimana? Memutar seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita membahas pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Nah, berikut adalah gambarnya. Perhatikan gambar yang A. Di sini formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Nah, ini diagonal. Kemudian yang B. Formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Ini segi 5. Nah, ini ada 5 titik ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang kemudian nomor 3 atau yang C. Formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Ini garis lurus ke depan. Kemudian yang D. Formasi penari membentuk apa ini? Pola lantai zigzag. Pola lantai zigzag. Nah, kemudian yang huruf E. Formasi penarinya gimana ini? Formasi penarinya berbentuk lingkaran. Jadi nanti penarinya melingkar. Kemudian yang terakhir, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Keragaman di Indonesia tidak hanya
apa tadi? Tarian. Di Indonesia keragamannya ada lagu daerah, kemudian pakaian adat, kemudian rumah adat. Nah, di sini ada rumah adat dari suku Manggarai. Nah, rumah adat suku Manggarai ini berasal dari Kabupaten Manggarai, Flores Barat, NTT. Kemudian, di wilayah tersebut ada sebuah perkampungan yang bernama Wairebo. Wairebo ini terletak di Kecamatan Satar Mese Barat, Desa Santar Lenda. Kemudian, Wairebo ini sangat terpencil di daerahnya. Bahkan warga desa di satu kecamatan pun tidak mengenal keberadaan dusun ini. Kemudian, Wairebo memiliki 7 rumah utama yang disebut Mbaruniang. Nah, tadi 7 rumah utama disebut dengan Mbaruniang ataupun rumah bundar. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini disebut Mbaruniang atau rumah bundar. Kemudian, rumah Mbaruniang berfungsi sebagai tempat tinggal. Yang kedua, rumah Mbaruniang ditinggali oleh 6-8 keluarga. Tinggi rumahnya yaitu 15 meter. Dindingnya terbuat dari kayu atau bambu, kemudian atapnya ini terbuat dari ijuk. Kemudian bagian rumahnya ini disatukan dengan rotan tanpa menggunakan paku. Kemudian di Mbaruniang ini atau rumah bundar terdiri dari 5 lantai. Tadi di rumah Mbaruniang ada berapa susun? Yaitu ada 5 susun. Tingkat yang pertama. Tingkat yang pertama yaitu dinamakan lutur atau tenda. Lutur ini digunakan sebagai tempat tinggal, berkumpulnya keluarga, dan sebagai tempat menyambut tamu dan aktivitas sehari-hari. Kemudian di tingkat yang kedua ada berupa loteng yang disebut lobo. Lobo ini digunakan sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan barang sehari-hari. Di tingkat yang ketiga yaitu disebut lentar. Lentar berguna sebagai tempat menyimpan benih-benih tanaman pangan, misalnya benih padi, jagung, dan kacang-kacangan. Di tingkat yang keempat ada lemparai. Lemparai ini digunakan untuk menyimpan cadangan bahan pangan dalam keadaan darurat karena gagal panen. Nah, untuk tingkat yang terakhir atau tingkat 5 ada hekang kode. Tempat ini digunakan untuk melakukan upacara adat ancam bobong atau tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Nah, di Indonesia memang banyak sekali rumah adatnya. Nah, kalian tahu tidak penyebab
keragaman bentuk rumah adat ini. Di setiap daerah, rumah adatnya pasti berbeda. Hal ini karena disesuaikan dengan alam sekitar, sehingga menjadi lebih nyaman dan aman. Dan setiap rumah adat memiliki keunikan dan mengandung simbol dan makna tertentu. Hal ini tentu disesuaikan dengan adat istiadat tiap daerah. Nah, berikut ini adalah contoh rumah adat di Indonesia. Dari Nanggro Aceh Darussalam, bentuknya seperti ini. Bali seperti ini. Mereka semua ini memiliki bentuk dan keunikan masing-masing. Yang disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan adat istiadat dari mereka. Kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu. Yaitu semboyannya apa anak-anak? Bhinneka Tunggal Ika. Sekian pembelajaran hari ini. Walaupun kalian sedang berada di rumah, kalian harus tetap belajar, mempelajari materi-materi yang telah disampaikan Bu Desi. Sekian dari Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.